Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan pagi ini, siang atau sore di tempat kalian atau malam, kita akan sedikit bicara tentang bagaimana menjadi arsitek, sebuah profesi yang sangat menantang untuk kita semua. Apalagi sekarang, sebagaimana undang-undang mengakui bahwa arsitek adalah salah satu profesi di Indonesia. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjadi arsitek? Ya tentu sekolahlah di jurusan yang mempunyai prodi arsitektur atau kampus yang mempunyai jurusan arsitektur tentu saja ya. Arsitektur biasanya sering dibingungkan dengan teknik sipil ya. Iya kan, teman-teman SMA itu kan biasanya sulit untuk membedakan apa sih bedanya teknik sipil dengan arsitektur begitu. Banyak itu yang bertanya seperti itu karena memang masih pada bingung apa bedanya. Kalau Anda masuk di fakultas teknik, kemudian di situ ada pilihan teknik sipil dan arsitektur, memang kedua-duanya bicara tentang bangunan. Walaupun bangunan itu tidak harus gedung ya. Ada yang namanya jembatan, bendungan, jalan raya, itu adalah bangunan. Irigasi itu juga adalah bangunan. Nah, itu adalah lingkup dari teknik sipil. Sedangkan arsitektur itu lebih banyak atau fokus di bangunan gedung. Ada studi yang lain, bagian dari arsitektur yang namanya studi tentang kota. Gitu. Gedung-gedung yang menjadi satu dalam sebuah wilayah atau tempat kita sebut sebagai kota gitu. Nah, kita bicara ruangan dalam arti luas, itu juga bagian dari arsitektur. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang arsitek memang Anda harus bisa ilmu-ilmu bukan hanya teknik. Ini bedanya dengan teknik sipil ya. Kalau teknik sipil itu fokus, engineering begitu, menghitung kekuatan dan seterusnya. Tapi kalau arsitektur itu bicaranya lebih luas. Bukan hanya ilmu teknik, tapi juga ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi, ya kan? Sosial itu terkait dengan pengguna bangunan atau user ya. Itu kan manusia yang menggunakan. Jadi kita harus mempelajari ilmu sosial. Ya enggak? Siapa penghuninya, berapa orangnya, bagaimana kebiasaannya, apa yang dilakukan di situ, dan seterusnya. Itu tentang manusia. Di teknik sipil mungkin kita tidak bicara itu, tapi di arsitektur kita bicara itu. Ilmu ekonomi, tentu kita bicara tentang anggaran. Ya enggak? Kalau kita bikin bangunan seperti ini, berapa biaya yang dihabiskan? Kalau anggaran seperti ini, bangunan seperti apa yang bisa dihasilkan? Bolak-balik. Jadi kita harus belajar ekonomi. Apalagi misalnya ilmu-ilmu yang lain juga kita mempelajari, ya, fisika kita mempelajari tentu saja terkait dengan iklim, kenyamanan dan seterusnya. Jadi memang di arsitektur itu belajar banyak hal, gitu. Namun tidak fokus. Nah, ini masalahnya. Jadi sangat berbeda ya. Kalau di sipil itu dia fokus untuk menentukan perhitungan yang tepat. Ahli struktur itu ya dia fokus melulu tentang struktur bangunan. Ahli
transportasi gitu. Dia menghitung tentang bagaimana jalan raya dan lalu lintas yang ada di atasnya dan seterusnya dan seterusnya. Ahli hidrologi, hidro begitu ya, terkait dengan teknik sipil itu urusannya dengan air, bendungan dan seterusnya. Fokus. Kalau arsitektur dia lebih umum, bangunan secara umum dan ilmunya juga menyebar. Jadi di arsitektur itu apa ya? Tahu banyak hal, tetapi tidak banyak tahu tentang hal itu di permukaan. Kalau sipil satu hal tapi dalam. Nah ini bedanya. Jadi jangan salah pilih untuk mengambil jurusan mana yang sesuai dengan minat Anda semua. Nah, di jurusan arsitektur Universitas Islam Indonesia, kita belajar tentang bangunan dan segala hal yang terkait itu. Dan kita sudah mendapatkan pengakuan dari akreditasi internasional yaitu KAP. Korean Architectural Accrediting Board, KAP. Untuk program sarjana arsitektur dan program profesi di tahun kelima. Untuk menjadi seorang arsitek, maka peraturan sekarang mengharuskan bahwa Anda harus mengikuti program 4 tahun sarjana dan 1 tahun profesi. Hampir sama dengan profesi-profesi yang lain ya, seperti kedokteran dan seterusnya. Sarjana kedokteran plus dokter. Sarjana arsitektur plus arsitek. Inilah yang harus Anda tempuh untuk bisa menjadi seorang arsitek. Nah, karena kita sudah mempunyai program itu, pendidikan 5 tahun adalah syarat dasar dari pengakuan internasional. Jadi kalau Anda sudah lulus 5 tahun ini, 4+1, maka Anda mau berkarir di belahan bumi manapun, maka itu sudah diakui. Karena kita sudah terakreditasi secara internasional. Kemudian di kampus itu sendiri kita juga punya program reguler dan internasional program. Jadi bagi yang international citizenship begitu ya, warga dunia, maka Anda sangat tepat kalau memilih program ini, apalagi kalau Anda masuk program internasional. Nah, kita sudah punya program itu. Kemudian kerjasama internasional, kita juga punya beberapa kerjasama, yaitu dengan negara-negara Eropa, ya kayak Jerman, Turki, dan seterusnya. Di Asia Tenggara juga kita kerjasama dengan negara-negara ASEAN, dan seterusnya. Nah, ini memberikan kesempatan mahasiswa baik program reguler ataupun internasional program untuk melakukan exchange begitu ya, selama beberapa saat, bahkan selama 1 atau maksimum 2 semester di luar negeri. Kita sudah melakukan sejak tahun 2014 ya, dengan summer school pertama dengan Turki, lalu kemudian diikuti dengan beberapa exchange dengan negara lain dan seterusnya. Jadi belajar arsitektur itu sebenarnya cukup menarik ya, karena kita bisa mempelajari banyak hal, kita bisa bertemu dengan banyak orang, dan lebih penting lagi adalah kita bisa mengeksplorasi kreativitas kita. Nah, ini penting ya, menemukan banyak
hal-hal yang baru untuk kepentingan manusia di masa depan. Jadi ini memang luar biasa misinya, sangat mulia untuk menjadi seorang arsitek. Tentu saja ini profesi adalah seperti profesi yang lain. Oleh karena itu pastikan jika ingin menjadi arsitek yang berhasil, Anda harus melakukan banyak hal tersebut, dan tentu saja Anda bisa bergabung dengan kami, jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia, terakreditasi secara internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.